Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Bila kalian tergerak untuk mengklik video ini dan melihat video ini ya, dan mau menyimak pesan semestanya, berarti pesan semesta yang akan saya sampaikan bisa jadi relate dengan kalian, berhubungan dengan kalian ya. Bisa berisi info, kabar, atau warning untuk kalian ya, untuk kebaikan kalian ya, untuk keberkahan dan keberlimpahan kalian. Oke? Halo para pemirsa YouTube semua. Salam sejahtera, salam kebahagiaan, berkah ya. Untuk para konten kreator YouTube juga, supaya tetap semangat dan sukses ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalau kalian berprofesi sebagai konten kreator menemukan jalan yang tepat ya. Apakah itu yang jalan yang tepat? Jalan dimana kalian tuh nyaman melakukan profesi sebagai seorang konten kreator. Profesi, iya, ya saya bilang ini sudah bisa menjadi profesi ya, karena sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu bisa kita namai ya, kita bisa sebut itu sebuah profesi ya, karena kalau kita tidak melakukannya itu rasanya nggak enak ya. Cuman konten kreator itu dibayar atau tidak ya, dapat uangnya dari mana ya, ya itu tergantung dari passion ya teman-teman sekalian ya. Untuk menjadi konten kreator kita memang harus ya tidak hanya berpandangan pada materi, tetapi kalau niat kita bagus dan kita melakukan itu dengan terus-menerus, saya yakin pasti akan ada timbal balik yang kita dapat dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan ya. Sesuatu tindakan negatif itu akan return kita negatif, tapi kalau kita melakukan hal positif, kita berpikiran positif, walaupun kemungkinan ya kalau kita mendapatkan uang itu masih sedikit, tetapi kalau tindakan yang kita lakukan positif, pasti vibrasinya positif kembali kepada kita ya. Entah apa ya yang kita dapat itu nanti itu ya, ya itu tergantung dari pencapaian masing-masing, tergantung pada diri kalian masing-masing, karena rezeki orang itu berbeda-beda teman-teman sekalian ya. Cuman ya itu, kalau kalian melakukan hal positif itu dan kalian apa ya, kayak ya sudah menjalani profesi kalian sebagai konten kreator apa adanya saja ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita lihat ada pesan semesta apa untuk kalian ya, khususnya yang tergerak hatinya melihat channel Itu Mujikaya ini dengan hostnya Pak Pito. Oke, sekarang kita lihat seperti biasa ya, aku itu membuka 7 kartu, tetapi yang aku buka pertama adalah 6 kartu, yang kartu ke-7 itu aku sisakan untuk belakangan sebagai konklusi. Oke, mudah-mudahan ini berita bagus, berita baik buat kalian ya. Kabar gembira ya, kabar gembira untuk kalian semua itu. Oke teman-teman sekalian, di sini ada perputaran ya, ada sesuatu yang hidup kembali, ada perjalanan baru. Oke, ini nanti akan saya gabung ya ceritanya ya, cuman saya mulai dari kartu yang pertama ya. Dari kartu pertama ini istilahnya itu kalau yang namanya rezeki, itu tuh berputar terus teman-teman. Rezeki itu seperti energi ya. Ya energi, rezeki itu energi ya. Rezeki itu bisa berupa uang, bisa berupa kesehatan, bisa berupa yang membuat kita itu bahagia. Pokoknya sesuatu
yang bertransformasi, misalnya dari uang, kita dapat uang, kita lapar, kita beli makan pakai uang, akhirnya kita bahagia, ya. Kita dapat uang, kita kasih ke istri, kita bahagia, istri bahagia, ya. Kita dapat uang, kita beli obat, ya, kalau kalian sedang sakit, ya, kita sembuh. Jadi, tapi tidak hanya berputar hanya uang, ya. Itu juga bisa kalian mendapatkan pertemanan, ya, kalian mendapatkan orang-orang yang mengasihi kalian. Nggak usah banyak-banyak orang yang mengasihi kalian, satu atau dua itu cukup, ya, satu atau dua atau tiga, ya. Kalau lebih banyak lagi ya lebih enak, tetapi makin banyak apakah bagus ataukah sedikit itu lebih bagus, ya itu relatif, itu tergantung dari keadaan kalian masing-masing, ya. Semua itu tergantung dari keadaan kalian masing-masing, teman-teman, nggak bisa disamakan, ya. Maupun itu rezeki, maupun itu pertemanan, apapun itu, kalian itu punya hak masing-masing dan tidak bisa sama satu sama lain. Mungkin ada yang sama tetapi tidak murni benar-benar sama. Kalau ini pandangannya, kalau memang kalian itu sudah mau lepas dari pekerjaan yang lama, atau kalian itu sudah menginginkan sesuatu yang baru, itu jalani saja, karena rezeki itu ada aja terus, teman-teman sekalian, ya. Ada orang dapat rezeki besar, besok itu dapat rezeki tidak besar, tetapi itu terus tetap berkesinambungan, tetap aja dia bisa makan, ya. Misalnya kalian itu dapat uang 300.000, besok dapat uang 1 juta, tetapi kan tetap aja kalian tetap menggunakan uang itu untuk makan, untuk minum, ya seadanya, selebihnya mungkin ditabung, atau ya kadang ada orang yang dapat 300.000 bisa lebih hemat daripada orang yang dapatnya 1 juta. Itu relatif. Nah, kalau kalian ini menginginkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kalian, karir yang baru dalam kehidupan kalian, atau keadaan kalian itu merasa kalian perlu pencapaian baru, lakukan aja, ya, lakukan aja. Yang penting itu kalian bergairah melakukannya, karena rezeki itu kan berputar terus, ada aja. Jadi kalau kalian memang istilahnya itu lepas dari satu pekerjaan, atau mungkin dilepas dari pekerjaan tersebut, ya, kalian terkena pengurangan, itu akan ada rezeki baru, teman-teman sekalian, ya. Akan ada kebangkitan baru untuk kalian. Nih, terlihat di sini tuh kalian itu masih bisa menjalani kehidupan, ya, masih bisa menjalani kehidupan. Kalian masih bisa berharap untuk menjadi seorang yang sukses. Jangan melihat umur, jangan melihat sesuatu yang sudah kalian bangun terus hancur, jangan melihat ke belakang. Kalau itu memang fasenya sudah selesai aja, teman-teman sekalian, gitu. Kalau kalian masih mengingat-ingat sesuatu, aduh eman ya dulu itu buat apa gitu. Tapi kadang itu juga saya itu masih sering terbawa pemikiran-pemikiran seperti apa ya, seperti coba kalau misalnya tidak melakukan hal ini kemarin, pasti tidak terjadi hal. Buat apa itu, ya? Kita itu harus melihat ke depan, teman-teman sekalian. Bila yang kalian bangun di masa lampau itu sudah runtuh, sudah, puing-puingnya itu jangan diingat-ingat, ya. Karena puing-puing itu akan membawa kehancuran untuk pikiran kalian juga, ya. Pikiran kalian, diri kalian nggak boleh ikut hancur. Jangan ikut hancur dengan puing-puing itu, ya. Puing-puing itu biarlah aja hancur, karena memang sudah masanya puing-puing itu hancur, kan ada waktunya. Kalau teman-teman tidak, pikiran kalian tuh walaupun berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun, tetapi kalian masih punya semangat, spirit kalian masih besar, ya, pikiran kalian itu masih ingin belajar, itu masih bisa, teman-teman sekalian. Kalian masih bisa mengundang rezeki. Lihat deh, banyak sekali orang yang sudah berumur, ya, udah tua dan nenek-nenek, udah itu harusnya pensiun, ya, tetapi ya masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, ya. Ada tuh di Jawa Tengah itu, di Jogja, yang bikin gudeg untuk
apa namanya, untuk anak cucunya ya, sampai akhirnya diteruskan sama anaknya. Ada juga orang yang sudah berumur tapi jadi model, ada. Jadi teman-teman sekalian jangan patah harapan kalau selesai suatu fase dalam kehidupan kalian ya, itu kalian harus berpositif thinking kalau rezeki itu ada aja. Itu hanya berakhirnya fase pada kehidupan kalian sekarang. Itu udah akan menjadi suatu yang lampau. Kalian terima aja hari ini, kalian syukuri. Terima kasih Tuhan, saya tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Kemungkinan ada sesuatu yang baik atau hikmah yang bisa saya ambil dari kejadian ini ya. Dari kejadian mungkin kalian dikeluarkan dari pekerjaan, atau usaha kalian bangkrut, kalian punya usaha makanan tapi bangkrut. Tetapi kalau kalian teruskan bagaimana? Kan tidak bisa ya. Perusahaan kalian itu juga nggak bisa menerima kalian lagi. Mungkin malah perusahaan kalian itu membutuhkan banyak pengurangan. Mungkin lebih banyak teman kalian nanti yang juga tidak mendapatkan pekerjaan, teman-teman sekalian. Jadi syukuri ya, syukuri apa saja bisa menjadi jalan rezeki, teman-teman sekalian ya. Handphone kalian ini loh bisa menjadi jalan rezeki. Apa? Telepon teman pinjam uang. Ya jangan, bukan. Telepon teman ngeluh, ngadu, aduh jangan, nanti akhirnya teman kalian itu menjauh ya, jangan. Ya kalian jadi afiliator bisa ya kan, dropshipping dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Mudah kok mengoperasikannya itu, ya tinggal kalian itu ada yang aplikasi yang re-upload juga bisa kalian dapat komisi, tapi ya mungkin komisinya nggak besar, tapi kan lumayan. Kalau berkesinambungan setiap hari itu lumayan. Terus aja upload video. Kalau kalian gaptek, kalian tanya kepada tetangga ya, kepada orang-orang yang tahu, atau lihat aja di YouTube, ini banyak tutorial-tutorialnya untuk kalian bisa berkarya lewat aplikasi ya, berkarya lewat handphone kalian. Jadi rezeki itu ada aja teman-teman sekalian. Kalian juga akan dituntun oleh cahaya ya, untuk mendapatkan sesuatu. Cahaya itu apa sih? Di dalam diri kalian itu ide-ide cemerlang itu loh. Dan pasti ada dorongan-dorongan dari teman kalian, mungkin ikut ini, ikut itu ikutin aja dengan rasa syukur, tetap mengucap rasa syukur, tetap alhamdulillah, terima kasih Tuhan ya. Walaupun kalian lepas dari pekerjaan kalian, atau lepas dari sesuatu yang mungkin memang harus kalian jauhi dulu hal-hal tersebut ya, itu demi kebaikan kalian kan ya. Kalian cari aja sesuatu yang baru, pasti bisa ya, pasti ada terbuka petualangan baru untuk kalian, itu ada teman-teman sekalian ya. Nah kan benar, ada kabar gembira pasti ya, ada kabar gembira tentang mungkin ada seseorang atau teman kalian, atau handai tolan ya, atau kalian itu bertemu pertemanannya itu di aplikasi ya, di aplikasi yang hitam, aplikasi biru, atau siapapun lah itu. Tetapi harus dikaji dulu ya teman-teman, kalau kalian mau mau berhubungan dengan orang lewat aplikasi itu, kalian harus cek dulu ya, harus hati-hati ya. Yang paling penting itu aman, keadaan kalian itu aman, jangan terlalu tergiur oleh ajakan yang muluk-muluk gitu loh teman-teman sekalian. Yang penting kalian tuh masih bisa mengontrol diri, dan kalian tidak terjerumus nantinya ya, kalau kalian itu tidak kalian kaji, atau kalian itu pasrah begitu saja ya. Yang penting itu kalian itu, keadaan kalian itu aman, itu aja ya, seperti itu ya. Kalian yang penting berdoa untuk keamanan kalian. Tetapi uang itu akan ada terus teman-teman sekalian ya, akan ada rezeki-rezeki walaupun kecil itu akan ada, walaupun itu membuat kalian itu kayak agak ya itulah, bisa kurang tidur ya, kadang susah tidur ya karena kepikiran ya. Ya mau gimana kan lagi ya, sesuatu yang sudah istilahnya itu harus berakhir,
tetapi mungkin kalian belum siap gitu ya, itu kan pasti kebawa kepikiran ya, akhirnya jadi nggak bisa tidur karena mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, rasa marah, rasa amarah, rasa malu, itu banyak itu berkumpul jadi satu itu di pikiran kalian ya, pasti ya cekcok itu memang bikin pusing dan akhirnya nggak bisa tidur. Bagaimana caranya? Kalian lepaskan, kalian rilis ya. Dengan apa? Tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Dengan pada saat membuang itu kalian tuh membuang unsur-unsur yang tidak perlu di tubuh kalian. Kalau belum, ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, buang. Ada ya video saya yang mengajarkan tentang bagaimana cara membuang sesuatu unsur-unsur negatif dalam diri kita ya. Kalau belum juga, berdiri gujlak ini, badan digujlak-gujlakan gini ya. Yang penting kalian itu tetap punya semangat untuk melanjutkan keadaan dan yakin ya, rezeki itu datang pada saat keadaan kalian sudah tenang dan menerima ya. Kosongkan cawan kalian. Kalau kalian itu ibarat gelas, air yang sudah keruh di dalam gelas kalian tuh buang aja ya, buang aja biar dialiri air yang baru ya itu. Atau kalian berafirmasi positif supaya diri kalian itu teraliri air yang jernih untuk mengeluarkan air yang kotor, itu bisa, yaitu dapat dua teknik kalian ya. Satu teknik adalah buang ya, dengan membuang air-air kotor yang ada di cawan kalian, di diri kalian, Kak, seperti pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, yang bikin kalian cemas. Atau kalian berafirmasi positif, saya sehat, saya kuat, saya berhasil, yes, itu bisa kalian aliri itu diri kalian dengan air yang bersih ya, cahaya air yang bersih, sehingga air yang kotor di dalam diri kalian atau pikiran-pikiran itu terbuang. Itu bisa ya, kalian bisa lakukan antara dua itu. Oke, sekarang saya akan membuka kartu ke-7. Oke, tuh teman-teman sekalian, akan muncul kasih sayang di hadapan kalian ya. Kalian nggak usah khawatir ya, kalau hati kalian itu sedang galau atau kering kayak di padang pasir ya, itu akan ada siraman kasih sayang ya. Ini bisa macam-macam, bisa kalian, oh ternyata aku dikeluarkan dari pekerjaan, tetapi alhamdulillah aku masih dikasih kesehatan, puji syukur, puji Tuhan, aku masih melihat anak-anakku itu tumbuh dan berkembang dan ada aja rezekinya. Jadi kalian lebih memahami dunia ini penuh kasih sayang, teman-teman sekalian ya. Pada saat kalian keluar dari pekerjaan, pada saat usaha kalian bangkrut, loh kok kalian malah bisa lebih merasakan kasih sayang. Nah itu kan, itu sudah pertolongan, itu sudah apa ya, rezeki, itu juga rezeki teman-teman. Kalian merasakan kasih sayang, itu rezeki. Ada loh orang banyak uang tetapi tidak merasakan kasih sayang, teman-teman sekalian ya. Ada orang banyak uang tetapi tidak bisa merasakan enaknya, nikmatnya makan ya, kegusrak gitu ya, tidak bisa merasakan nikmatnya tidur ya. Teman-teman sekalian, sudah bersyukur saja teman-teman sekalian, bersyukur karena akan terjadi perubahan bagus untuk kehidupan kalian kalau kalian sekarang sedang mengalami suatu perubahan yang membuat kalian agak sedikit itu menerima tetapi menyesali ya, menerima tetapi agak apa ya, agak tetap kebawa gitu loh amarah-amarahnya ya, sesuatu yang harusnya kalian lakukan tetapi tidak kalian lakukan sehingga terjadi hal seperti ini. Jangan, sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kalian mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Ini ada kasih sayang muncul mungkin di diri kalian menjadi lebih bahagia, dan kebahagiaan itulah awal dimana kalian akan mendapatkan ide baru, semangat baru untuk menjalani kehidupan ke depan. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga pesan semestanya memberikan pencerahan, harapan, hiburan untuk kalian sehingga kalian makin cemerlang ya. Terima kasih sudah mensupport channel Itu Mujigae dengan hostnya Papito.
Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Papito ucapkan terima kasih.